Pentingnya kita mengubah akhlak kita, karena di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala ashrafi halqih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladhi arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال الله أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di waktu yang mulia ini kita bertawajuh, beriktikaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanyalah jalan takwa itulah yang dapat menjadikan kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, dan sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana-mana disambut maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, di masjid ataupun di majlis-majlis ta'lim, bahkan di rumah-rumah, semua menyambut maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati dan juga menyantuni akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kawan ataupun sahabat yang setia adalah orang yang dekat dengan kita, yang mana ia selalu bersama kita, membantu kita, dan apabila kita mendapat kesenangan dia akan bahagia, apabila kita mendapat kesulitan dia akan sedih. Itulah yang dikatakan sahabat ataupun teman. Sebagaimana syair mengatakan, inna akhaqal haqqal ladzi kana ma'ak wa yadurru nafsahu yajma'ak. Yang dikatakan sahabat yang baik ataupun yang benar itu adalah yang selalu bersama kamu dan ingin berkumpul dan bersama kamu, dan juga mengorbankan apa yang ia miliki demi kebahagiaan ataupun kesenanganmu. Perlu kita ketahui bahwa siapakah orang ataupun siapakah zat yang paling dekat dengan kita, yang patut kita jadikan teman, bahkan patut kita menjadikan tempat kita mengadu. Pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan sahabat kita yang pertama adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku akan datang kepadamu di mana saja. Innama ya'tikumullahu jami'an. Ketika kita menyebut nama Allah, Allah pasti akan datang kepada kamu.
dengan cepat, bahkan akan mendengar apa yang dikeluhkan oleh hambanya, karena Allah adalah zat yang maha baik dan maha sempurna, yang dekat dengan manusia dan hambanya, bahkan ia cinta dan juga kasih dan sayang kepada makhluknya. Itulah sahabat kita yang pertama. Dan yang kedua adalah sahabat kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu yaitu sang rasul. Ia telah memuliakan kamu dan ia mengetahui apa yang sedang kamu hadapi, dan ia sangat peduli kepada kamu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ia sangat sayang dan sangat cinta khususnya kepada orang-orang mukmin. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah sosok manusia yang paling peduli kepada kita. Lebih cintanya daripada diri kita kepada diri kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepada manusia semuanya tentang aku walaupun satu ayat. Harapan yang sangat tinggi agar semua manusia mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Nabi kita mendatangi paman-pamannya, mengajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu pamannya menolak. Lalu Nabi mengajak kembali, pamannya menolak kembali. Berlalu berkali-kali yaitu ajakan untuk paman-pamannya masuk Islam. Sampailah Allah mengingatkan Nabi kita, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha." Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pedulinya Nabi kepada kita semuanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seorang Yahudi ingin akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Pemuda Yahudi yang akan meninggal dunia. Lalu Nabi pun mengejar rumahnya dan mendatanginya dan mengajaknya masuk Islam. Lalu pemuda tadi menolaknya. Nabi tidak diam begitu saja. Nabi mendatangi ayahnya. "Wahai sang ayah, tolong diajak anakmu ini untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat agar dia mati dalam keadaan Islam." Lalu ayahnya mendatangi anaknya, "Ati Abul Qasim." "Wahai anakku, taatlah kepada Abul Qasim," yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah Islam orang Yahudi tadi, dan senanglah Nabi dengan keadaan tersebut. Inilah kepedulian Nabi kepada manusia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian yang kedua adalah Nabi ketika melihat malaikatul maut mencabut nyawa manusia. Dengan kerasnya dan dengan sakitnya, kesakitan orang yang sedang dicabut nyawa tadi, lalu Nabi mengatakan, "Ra'fatan bil mu'minin." Tolong kalau kau mencabut nyawa orang mukmin, nyawa umatku, tolong cabutlah dengan pelan-pelan ataupun perlahan-perlahan. Inilah kepedulian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia hidup. Ia ingin menyampaikan semuanya ayat-ayat Allah, wasiat-wasiat Allah, sampailah Allah yang mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah sempurna agamamu, telah aku sempurnakan agamamu, dan telah aku berikan segala nikmat-nikmatku. Itulah dikarenakan kepedulian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amanahnya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat peduli dengan umatnya.
ketika umatnya dalam keadaan sulit, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kerajaan yang mewah. Nabi kita tidak meminta makanan yang mewah, tapi Nabi kita meminta yaitu doanya untuk disembunyikan, yaitu di padang mahsyar tatkala manusia dalam keadaan kesulitan. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, yaitu kerajaan yang tidak ada pada zaman akan datang dan zaman dahulu. Lalu Nabi Isa mengatakan, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan dari langit makanan-makanan untuk umatku. Lalu Nabi kita mengatakan, inni akhtabi'u bidu'ai, aku menyembunyikan doa untuk umatku nanti. Ketika di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana sebelumnya manusia ketika kiamat, yauma yafirul mar'u min ahi, manusia lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayahnya dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan-pasangannya dan dari anak-anaknya. Sang ayah takut melihat anaknya, sang anak takut melihat ayahnya karena banyak hak-hak yang kita telah tidak tunaikan. Seorang ibu takut melihat anaknya, seorang suami takut melihat istrinya, istri takut melihat suaminya karena tidak menunaikan hak-haknya. Lalu pada saat itu yang kita cari adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pedulian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke dalam, yaitu di padang mahsyar kita berkumpul, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sulitnya pada saat itu. Manusia berkumpul di padang mahsyar daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Betapa banyaknya manusia saat itu di padang mahsyar dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesulitan. Tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, tidak seberapa dibandingkan dengan kesulitan di padang mahsyar. Saking sulitnya manusia saat itu, semua duduk berjongkok karena kecapean dan sakit dan panasnya. Lalu saat itu mereka tidak tahu bagaimana ingin membuka pintu langit, meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mendatangi Nabi Adam. Di dalam hadis diriwayatkan bagaimana manusia mendatangi Nabi Adam. Ya Adam, innaka abal bashar, wahai Adam, sungguh engkau adalah bapak segala manusia. Tolong minta kepada Allah untuk meringankan keadaan kami ini. Lalu Nabi Adam mengatakan, aku malu meminta kepada Allah karena aku telah dikeluarkan dari surga ke dunia. Bagaimana Allah ingin mengabulkan doa aku? Lalu mereka pun Nabi Adam mengatakan, datangilah yaitu Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah Khalilullah, dia adalah temannya Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong manusia di padang mahsyar bertemu Nabi Ibrahim. Ya Khalilullah, wahai sahabat Allah, tolong minta keringanan keadaan kami yang tidak menentu ini. Lalu Nabi Ibrahim menolaknya dan mengatakan, siapakah aku? Ada orang yang lebih pantas untuk meminta daripada aku. Mintalah kepada Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa. Mereka memuji-muji Nabi Musa, tapi Nabi Musa pun mengatakan, aku tidak pantas untuk meminta kepada Allah. Lalu mintalah kepada Isa, dan Isa pun menolak dan mengatakan, mintalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, analaha, akulah yang lebih pantas meminta kepada Allah karena aku mempunyai doa yang aku sembunyikan, dan inilah dinamakan syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung. Lalu Allah Subhanahu wa taala meringankan mereka dan membuka pintu amal dan membuka pintu surga, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Allah untuk umatnya. Inilah yang dikatakan harisun alaikum, peduli kepada kamu. Bahkan Nabi kita saking pedulinya meminta dalam mimpinya. Mimpi ia mencari umatnya. Apakah kita bisa dalam mimpi mengingat seseorang? Belum tentu.
Tapi Nabi kita dalam mimpinya dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan umat-umat, uridat alayyal umam, ditunjukkan kepada aku umat-umat di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut, ada nabi yang mempunyai pengikut sedikit, dan ada umat-umat yang sangat banyak. Lalu Nabi mengatakan, apakah ini umat aku? Itu adalah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pedulinya Nabi kepada umatnya, sampai dalam mimpi pun ia ingat kepada kita. Apakah kita ingat kepada Nabi kita? Apakah kita cinta kepada Nabi kita? Bahkan ketika ia ingin wafat sekalipun, ia ingat kepada kita dan mengatakan, ummati, ummati, as-shalah, as-shalah. Umatku, umatku, tolong jaga sholat, tolong jaga sholat. Itulah kepedulian Nabi kita kepada kita. Oleh karena itu di dalam bulan Maulid ini perlulah kita selalu mengingat-ingat Nabi, berselawat kepada Nabi, mengagungkan Nabi, membaca akhlak-akhlak mulia Nabi, yang mana itu adalah obat segala obat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu dibarisbawahkan di sini adalah pentingnya kita mengubah akhlak kita. Karena di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Kita butuh dengan akhlak mulia. Kita butuh membaca maulid Nabi untuk mengikuti dan menauladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu insyaallah kita akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.